Oh, makanya dikasih jerami. Seperti ini. Selain bersih dia ngumpul, ya kan? Nah kan? Tuh. Sini Le. Nah seperti ini, ngumpul seperti ini. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been Ini dari CPD Kota Baru, wilayah usaha Langgaung. Mas, sama siapa Mas? Mas Nurzen, Pak. Nurzen, pemelihara itik yang sistem digembalakan ya Mas? Sistem angonan. Sistem angonan. Mas punya berapa bebeknya Mas? Ini kalau untuk bebek petelur 200, kalau untuk bebek pedaging kebetulan habis kemarin ada dasaran 350 untuk pedagingnya. Kalau selama Mas, ini udah berapa lama Mas melihara apa ini? Oh, pelihara bebek sistem Iya. angon ini, Pak? Iya, 2013 berarti udah sekitar 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Selama pemeliharaan bebek yang sistem angon ini, mana yang lebih menguntungkan, sistem petelur sama pedagingnya Mas? Kalau untuk yang lebih menguntungkan, Pak, sebenarnya menguntungkan itik pedaging. Cuman kendalanya kalau kita membawa satu jenis itik pedaging, ya kan, nggak membawa bebek petelur, operasional kita setiap hari ini nggak apa, Pak, nggak jalan. Oh gitu, jadi Harus ada subsidi silang. subsidi silang ya, betul, dari telurnya ya. Iya, dari telurnya, Pak. Bagaimana Mas bisa mengantisipasi saat nanti bebek ini apa bahasa brondol ya Mas? Wah, ya. Brondol. Ngurak ya. Ya, ganti bulu gitu ya. Ha-ha. Jadi untuk mengatasi ganti bulu, makanya kita membawa bebek pedaging, Pak. Karena gini, ketika bebek ini nanti posisi terpojok, lokasi habis, nggak ada orang panen kan. Biasanya kan orang gembala kan banyak ini, maunya Ya. 30 kandang, lokasi tinggal itu. Nah, otomatis kami gantian, Pak, ngelepasnya. Sip-sipan. Oh, Jadi bebek stres, akhirnya ngurak. Nah, maka dari itu kita bawa itik pedaging, Pak, untuk mengantisipasi keuangan rasional. enggak, untuk di Blok D ini Nagari Silanggaung, wabil khusus kan orang Silanggaung Koto kan nggak ada ya. Betul. Yang ada di Blok D sini. Blok D. Di Itu Blok D ini aja udah berapa Mas? berapa ya? 13 mungkin ada, Pak. 13 kandang. 13 kandang itu rata-rata satu kandang berapa Mas orang pelihara? 400, 300 lah minimal. Minimal juga kayak Mas berarti penumpang yang ke 400 ya. Berarti 300 berarti sekitar 3.000 sekian ya. 3.000 sekian itu kalau seperti ini tadi persentase telurnya itu berapa persen? Kalau untuk di Angon ini, Pak, kalau lokasi sedang terbuka seperti ini, kalau bebeknya jos ya kan, maksudnya masih muda, produktivitasnya masih tinggi, itu sampai 90%. Bisa 90%? Bisa. Berarti kalau bebek 200 pejantannya 8 berarti sekitar bisa 160 Iya, butir. bisa. 170, 160 bisa. 100. Bisa. Wah, terus Dari segi pemasaran telurnya ada kendala atau gimana? Kalau untuk pemasaran telur, alhamdulillah Bu, sebenarnya lancar. Sekarang ini lancar, benar-benar permintaan banyak, ya kan. Tapi ya itu tadi kendalanya ya tetap ada, lokasi kendalanya. Karena sekarang orang beternak telur bebek petelur ini Bu, udah banyak sekarang. Kalau untuk di Darmasraya ini, yang terhitung sama kita sistem angonan ini 35 kandang insya Allah ada. Iya. Belum dari luar kabupaten kayak pesisir, Sumpur Kudus, Sijunjung sampai sini. masa sampai sini Mas? Iya, sampai ke sini. Daerah Kumanis itu sampai ke sini, Sumpur Kudus, Sijunjung lah. Yang sering banyak ke sini Sijunjung. Kalau dulu dari Solok juga ada yang ke sini, cuman sekarang enggak.
Oke Mas, tadi kalau sistem pemindahan, pamannya sekarang ini hamparan blok D ini sudah Habis. habis. Contoh ini kan, Tanam semua gitu udah kan. tanam, Mas pindah ke blok A tempat saya sana. Itu Itu cara Mas membawanya itu yang naik mobil itu kayak mana itu Mas? itu nanti ada mobil khusus Pak. Jadi mobil L300 itu Heeh. ada dibikin kotak, ya kan, dibikin kotak-kotak gitu. Jadi nanti ada tangganya. Nah, tangganya ini juga dipres kanan kiri gitu kan. Nah, nanti apa namanya, untuk menaikkan itu ada bentengnya gitu. Yo, ada bentengnya gitu dari terpal supaya ini satu arah gitu. Heeh. Jadi ada tangganya kayak orang turun dari pesawat mau naik pesawat itu. Udah ada yang khusus gitu. Kalau untuk pindah nggak menemui kendala. Besarkan sendiri itu Pak. Sekarang pamannya sistem angonan yang petelur ya kan? Ini Mas beli untuk di angon ini sejak umur berapa? Nah, kebetulan kalau yang kita bawa ini Pak, yang bawa ini kan sekarang umur 7 bulan. Ini kemarin kita beli DOD dari anak baru netas. Dasarannya kemarin 480. Nah, sampai umur 3 bulan terjual, yang jantan sama yang betina ini pokoknya sampai umur panen ya kan. Itu ketemunya 446. Berarti resiko kematiannya sekitar berapa persen itu? 15% mungkin nggak sampai. Nah, 10% lah. 10%. Resiko kematian kalau kita pelihara dari DOD itu harus bisa menekan di bawah 15%. Kalau di atas 15% itu ya tekor enggak, cuman terlalu nipis. Umur berapa Mulai bertelur? Bertelur Mas. Kalau mulai bertelur ini umur 4 bulan lebih 12 hari kemarin Pak. Dari anggaplah 4 bulan setengah lah. 4 bulan setengah. Cuman nanti nelur maksudnya di atas 15 butir itu biasanya ya 5 bulan, 4 bulan setengah itu kadang-kadang 4 bulan setengah itu 10 butir gitu kan. Itu bertahan lama, nanti mulai nelur satu lapik gitu 5 bulan. Kemudian telurnya untuk awal-awal itu kecil-kecil Pak. Penjualannya di bawah apa kita? Di bawah harga jual sekarang. Kemudian kalau ini kan sistem angonannya ini terjamin ya. Namanya Mas bisa bertahan di sini, hamparan ini yang nggak pindah pakai transportasi. Dipindah pakai transportasi itu kira-kira ada stresnya enggak Mas? Ada stresnya, cuman nggak terlalu ngaruh lah Pak. Nggak terlalu Ada ngaruh. tapi nggak terlalu mempengaruhi. Kemudian berapa lama bisa produksi telur sistem angonan ini Mas? Dari 5 bulan tadi itu sampai berapa? ngurak pertama ya. Ngurak pertama itu berapa? Biasanya kalau makanan terjamin kayak gini Pak sampai 6 bulan. 6 bulan. Kemudian masa nguraknya itu berapa lama Mas? Tidak lama Pak. Kalau masa ngurak itu 35 hari udah mulai produksi lagi. Kadang-kadang kalau cuman nyisip, kan ada nyisip gitu kan, dia stres sedikit kemudian nyisip, itu cuman 21 hari udah mulai produksi lagi. Udah mulai ada peningkatan. Itu bebek sekarang Mas pelihara dari nol tadi sampai berapa lama, berapa kali ngurak bisa kita pertahankan produksinya Mas? Kalau untuk bebek ini Pak, maksudnya usia produksinya sampai berapa tahun gitu ya? 3 tahun Pak. 3 tahun. Kalau kita pakai 3 tahun. Tapi sebenarnya kalau untuk angonan, karena sekarang teknologi pertanian kan maju nih Pak ya. Jadi itik sering berjalan di atas lumpur kayak gini kan capek dia. Bagusnya 2 tahun udah ganti. Oh, 2 tahun ganti. 2 tahun harusnya udah ganti, karena apa? Dia udah tenaganya udah habis. Kalau dikatakan tua sebenarnya belum tua. Gantinya dijual daging. Iya, dijual daging atau dijual second, kadang juga ada yang mau gitu kan. Mengantisipasi itu. Kalau untuk dijual daging itu berapa Mas harga per ekornya itu Mas? Kalau untuk bebek apkir harga per ekornya 45.000. 45.000. Tapi kalau bebek pedaging biasa, pejantan biasa itu biasanya 40. Nah, tergantung kita mau jual langsung ke pecel lele apa ke agen gitu kan. Kalau ke pecel lele kan tentu terbatas kemampuannya kan, tapi kalau ke agen dia langsung banyak, harganya pun berbeda. Lebih kurang dari 40. Iya, karena apa Pak? Kalau agen ini kan bebek ditampung dulu, kemudian ngasih makan dedak. Tentu kita perhitungan juga, kita sebagai orang
yang jual tentu harus mau ngalah juga hitungannya kan. Kalau umpamanya sekarang Mas punya 200 ekor, sekarang pindah ke Blok A, itu biaya antar jemputnya itu berapa itu Mas 200 ekor itu? Kalau untuk biaya pindah Pak, kalau dari sini ke Blok A itu 250. Nanti udah pulang udah diambil 250, bukan hanya sekali berangkat atau Sekali berangkat. berarti nanti ngambilnya 250 lagi? Ya kalau 2 kali tentu ya. Oh, Paling dikurting-kurting 50.000 nanti kan. oh 250. Makanya untuk memaksimalkan ongkos tadi ya Pak, karena bebek kita kan sengaja kita bikin 200. Ya. 200 itu satu kotak cukup. Sementara di mobil itu disediakan 2 kotak. Nah, untuk lebih memaksimalkan ongkos tadi, kotak yang di atas kita isi dengan bebek pedaging. Oh. Makanya kita bawa 2 kandang supaya hasilnya lebih maksimal, kita nggak tekor di ongkos gitu kan. Nggak berat di ongkos. Kalau bebek pedaging itu umur berapa Mas bisa kita lepas yang sistem diangon kan Mas gitu diangon tadi. Angon, ya betul. Jadi ketika umur berapa Mas mulai ngangon bebek pedaging itu? Wah, jadi gini Pak, kita beli DOD. DOD dari penetasan dikirim ke kita kan umur 4 hari. Iya. Nah, setelah 4 hari kita taruh di rumah dulu dengan intensif gitu kan, dikasih betul. pur, itu dikasih makanan konsentrat itu sekitar sampai konsentrat full itu 10 hari. 10 hari. Setelah 10 hari konsentrat dicampur dedak dengan sagu sampai umur melihat cuaca Pak. Kalau cuaca nggak banyak hujan, 16 hari udah kita turunkan ke sawah. 16 hari. 16 hari. Jadi setelah 16 hari itu setelah umur 16 hari. Kemudian di lapangan ini umur berapa? Dia sampai kita Panen. 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Jadi di rumah, taruhlah di rumah 2 minggu, di sawah 2 bulan panen. Itu modal DOC berapa Mas? Kalau sekarang kalau untuk DOD pejantan yang unggul itu hibrida raja. Hibrida raja itu sekarang kalau belum naik ya Pak 6.000 1 ekor. Kan dalam 1 box 100 bonus 2 102. Itu 600.000. 600.000. Itu pun dikirimnya dari daerah Padang gitu. Mas 600.000 itu resiko kematian Mas berapa persen? Ya itu tadi kita harus berusaha menekan di bawah 15%. Di bawah 15%. Kalau untuk kandangan jangankan 15%, 10%-nya tekor. Ya kan itu. Kemudian kan selama 15 hari dengan Mas paling sedikit berapa dulu? Bawa bebek daging? 600 ekor itu dari DOC datang sampai umur 16 hari itu membutuhkan modal berapa Mas untuk pakan? Untuk konsentratnya per 100, kalau untuk 15 hari itu kita usahakan cuman habis 1 karung per 100. Per 100. Berarti kan per 1 bulan Pak, itu per 28 hari untuk 100 kita usahakan cuman habis 1 karung. Berarti kalau Mas 600 sekitar taruhlah 4 lah. Nah, ya 4 karung. 1 karungnya berapa Mas? Sekarang mahal Pak, 500 kalau belum naik ya 520. 500 sekitar 2 juta tambah 600 kali 6 3.600.000. 3.600.000 kali 2 tadi 5 sekian 6 lah sama. Itu nanti kan belum kita servis lampu, kemudian dedak, sagu. Untuk menekan, nah gini Pak, untuk menekan biaya pakan itu kita beli sagu. Sagu rumbio. Untuk sumber karbohidratnya kita ambil dari sagu. Kalau pengalaman Mas yang pelihara 600 untuk bebek pedaging itu berapa Mas terjual itu? Kalau kematiannya 10% berarti kan ya 540 ya, taruh aja lah 500 gitu kan. Ya 500 kali 40.000 per ekor. 5 kali 4 20 juta. Iya. 20 juta dengan modal 6 juta. Taruhlah 8 juta itu Pak untuk pindah-pindah. Tapi kan cuma 2 bulan lah Mas. Iya. Iya. 2 bulan itu 3 kali pindah. Masuk ya Kang? Kali 250. Masuk.
Tapi saya Mas punya tadi kan punya pemikiran gini. Kalau sekarang kan Mas jadi pengembala yang saat ini pelihara bebek petelur. Kalau tadi kan saya nanya untuk berapa ekor kalau kita yang 200 induk, yang 200 induk ini berarti butuh kalau untuk ditetaskan di situ harus ada pejantan berapa, Mas? Kalau 200 induk, intinya gini Pak, kalau untuk penetasan itu tuh per 10 ekor satu. Oke. Berarti 200 induk ya Berarti 20. Nah, nggak ini Mas, umpamanya kan ini kita kan apa ya Mas istilahnya, apa kira-kira pemikiranku ini kira-kira masuk. Sekarang ini Mas jual telur 2.500 per butir. Betul. Kalau ditetaskan menjadi 6.000. Tadi kan tidak? 6.000. Berarti kita punya kelebihan sekitar 3.500. Betul. 3.500 itu biaya penetasan berapa? 3.500 biaya penetasan paling 500 rupiah bisa? lebih Pak. Listriknya Untuk listrik, lebih. listrik boros Pak listriknya. Nah, kemudian kelemahannya gini Pak. Itu nanti telur yang fertil sama nggak fertil kan tentu nanti ada resikonya kan. Tidak 100%. Nah, itu nggak 100% menetas. Itu yang pertama. Keduanya, keahlian menetas ini juga harus matang gitu. Ya, makanya kan gini Mas, itu. saya kan hitungannya gini Mas kan ini. Karena istilahnya profesi kita sebagai penggembala, kemudian kan hal yang tidak mustahil betul. kita sebagai Mengembangkan manusia usaha, biasa. gitu. Ah, gitulah kira-kira. Jadi Memang ya, bagus Pak. Bagusnya Permasalahannya memang kita ada. produksi sendiri Dia telurnya, sendiri. kita tetaskan Ya. bagus. permasalahannya kan Mas sendiri toh. Sekarang gini, cari para pengeram yang bisa menetaskan 100%. Jadi maksud saya gini Mas, Mas sebagai penghasil telur, di rumah ada tukang ngeraminya. Iya betul. Nah jadi kalau toh dari bebek aja, ini tadi bebek petelur kita bisa, bebek pedaging kita bisa menghasilkan sekitar 20 juta, 12 juta dalam 2 bulan. 2 bulan ya, 2 bulan itu DOC beli. Kalau DOC sendiri coba bayangin berapa? Iya, Berarti betul. Anda bisa menekan berarti cuman yang 3 juta. Ya ada Berarti keuntungan 3 jutaan. 3 jutaan. Kalau 3 juta 12 itu juta. kira-kira Menetasnya 20 Menetasnya pokoknya gini, kalau kita netasin sendiri terus kemudian netasnya 60% aja lah dari 100% netasnya 60% ya kan? iya. Itu udah keuntungannya udah 100%. Makanya kan gini Mas, pada fitrahnya kita sudah dibawain sama Tuhan itu, cuman bagaimana kita mengelola, yaitu Betul. manusia itu sistemnya harus serakah. Kalau Mas serakah bisa kaya. Betul. Ya toh, Betul. serakah menetaskan sendiri, Iya. pelihara sendiri, jual sendiri. Jika perlu berdiri rumah makan. Pecel lele. Pecel lele. Kaya toh. Jadi Pecel lele itu. seperti kita di sini. Saya penyuluh, saya petani, saya Peternak sapi. peternak sapi. Apa enggak kaya kira-kira? Memang penetasan ini, untuk penetasan kami sebagai peternak ini ada kendala Pak. Kendalanya pertama, kami kan sistem angon. Heeh. Jadi telur ini kalau kena hujan otomatis nggak bisa ditetaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, terlalu banyak pejantan, kita sulit mengontrol. Taruh aja 200, pejantan 20. Setiap pejantan membawa indukannya 10 ekor. Kemudian di sana masih padi belum panen, di sana bibit kita susah. Itu yang kelemahan kedua. Kelemahan ketiganya juga ada. Daripada kita membawa, ini hitung-hitungan kita ya Pak. Ya. Daripada kita membawa 200 ekor dengan pejantan yang begitu banyak, lebih baik kita membawa bebek pedaging dengan ukuran 300. Keuntungannya nanti ketemu mana? Ketemu yang 300. Repotnya repot mana? Repot yang pejantannya banyak. Belum lagi nanti kandang berdampingan dengan kawan kemudian nyampur. Walah Pak, susahnya minta ampun.
Bebek tahu-tahu habis. pelihara bebek sudah 9 tahun. 9 Dari tahun. 200 ekor tadi itu rata-rata per bulannya berapa telurnya gitu? Kalau Tadi kan sehari sekitar taruhlah 150 ya Bu ya. 150 butir. Jadi kan 2 lapik, 5 lapik. 5 lapik. sebulan. Enggak, dalam satu hari. Ya kalau sebulan tinggal ngalikan. 15 itu 15 150 kali sebulan. Berarti 5 lapik kali sebulan, 150 lapik. 150 Iya kan? lapik. Iya, Pak. Oke. Kalau itu segitu ya 105 satu lapiknya 75.000, berarti kan 7.500.000, berarti 10 juta. 10 juta per bulan. 10 juta per bulan Mas pendapatan saat ini kira-kira taruhlah nggak usah 10 juta, 8 juta Mas tanpa modal. Modal Modal bensin sekarang cuma naik, cuman menurut hemat saya ini Mas, Iya, betul. mudah-mudahan salah saya kan, bukan saya benar ini ya. Iya, betul. Mudah-mudahan saya salah. Tidak bisa Mas ini menyikapi ataupun menyikapi ternak Mas itu dari sekian tahun. Kenapa saya katakan begitu? Tadi Mas bilang dalam untuk penetasan dalam 10 ekor itu satu pejantan. Ya Mas, pejantan satu aja nggak punya. Kan? Ya kan ini. Belum, kalau itu belum, Pak. Ya saya nggak mengkepan kan di situ tadi Mas. Jadi masih jomblo. Jadi Nggak betul Bunda, itu kira-kira. Belum. dia duren. Duda Cuman keren. apa Bu? Bukannya belum kan Dalam perjuangan. ada hal-hal yang di luar nalar kita sebagai manusia. Ya kan Mas ya? Dalam perjuangan. Ya. perlu. Tapi sebenarnya kalau untuk Mas ini memang cocoknya begitu. Gimana? Kalau untuk penggembala kambing, penggembala Bebek. ya harus jomblo. Sebenarnya gini. Tapi kalau cuma malam kesini nengok kami, lah yang di rumah Kalau Ya kan? bebek ini sebenarnya ya, kalau bebek ini memang hasilnya lumayan, ya kan? Tetapi resikonya besar. apa itu orang juga Mas? Coba sekarang Bapak nalar ya. 200 ekor, 1 ekor 75.000. 15 juta cuman ditinggal di sawah, entah punya siapa loh lahannya, ya kan? Iya. Karena pernah kejadian, Pak. Oh, dicuri. Saya itu pernah beli DOD langsung dari Surabaya. Langsung dari Sidoarjo itu saya beli 500 ekor, hidup sekitar 400 ekor, di Ampalu hilang Semuanya separuh. separuh. Padahal itu udah ditawar orang waktu itu harga 65.000. Jadi satu motor ditaruh di sawah berarti ya? Ya, betul, Pak. Bagusnya memang untuk mengurangi risiko tersebut memang kita mentetaskan sendiri. Ah, betul. Makanya Kita ini punya kayak mesin, gitu kita, ya, Bu. kita punya mesin tetas. Kalau teknik penetasan biasanya kalau untuk telur itik ini itu kita istilahnya karena kulitnya kan agak tebal tuh. Ini pakai apa? Amplas. Enggak. Digosok pakai amplas agak tipis sedikit, baru nanti ditetaskan untuk supaya cepat menetas. Mantap. itu. Oke, Karena ketebalan ininya berbeda dengan telur ayam. Ada ndak ilmunya? Sekarang kan ini Mas ini punya 200. Pejantannya cuma berapa Mas? 8 mungkin. 8. Itu apa resiko untuk menetas yang dibuat atau kan kita apa? Ada ndak ilmunya untuk apa itu Bu? Oh Ada. ini Kan ada peneropongan itu, peneropong, kemudian kalau ada Embrionya kuat apa enggak? embrionya Ah, iya. ada. Jadi kan dari situ aja Mas. Kita lihat ambil yang Ya udah embrionya pejantannya ini, sedikit, pamannya sekarang kan gini. kita Oh, sisihkan. Heeh. Lalu yang tidak ada pembuahan itu kita sisihkan untuk dijual. Mungkin itu salah satu seleksinya. Heeh. Terus yang kendalanya tuh gini, Bu. Kendala lagi ya. Untuk kami peternak ini, itu tuh memang belum ada dari pemerintah uluran tangan. Maksudnya ya bantuan sirin atau bibit atau penyuluhan belum ada. Di Nagari Selanggaung. Nagari Selanggaung sekitar berapa tadi Mas? 13 kandang. Nah, 13 kandang. Dari 13 orang itu kita berkelompok. Bikin kelompok bahwa kita ini kelompok tani subsektor peternak itik petelur. Oh, bisa gitu ya? Bisa. Ya kan gitu ya Ndek ya. Jadi Mas nanti menginginkan
mungkin kalau di sini kan PPL-nya Pak Yopi. Pak Yopi, kami ngumpul, tolong datangkan yang punya pengalaman di bidang penetasan IT mamanya. Kami sebagai penyuluh akan mencarikan Mas. Oke Mas, kapan Mas ngumpulnya di mana? Nah, Itu gitu. di bidang peternakan kita kan juga udah menetaskan telur ayam apa namanya? KUB. KUB. Itu membuktikan bahwasanya memang usaha bebek ini kan ada perkembangan gitu. Berarti kan mengurangi pengangguran, Iya. membuat orang padat karya ya kan. Seharusnya kan Dari segi orang yang punya sawah juga ada untungnya Ah, karena ah. hama keong kan sudah dimakan kemudian oleh orang. orang punya sawah pun juga pemikirannya sekarang udah modern juga Bu. Mungkin dia berpikir juga daripada anak-anak itu nganggur gitu kan. Nah, itu juga menghasilkan untuk kebutuhan sendiri, mungkin seperti itu. Kami juga sangat berterima kasih sama orang-orang yang punya sawah ini Bu. Memang kalau mereka mau, orang punya sawah ini kalau beliau ini mau komplain itu banyak salahnya orang yang beritik sebenarnya kan. Tetapi karena mungkin ya kami simbiosis mutualisme lah istilahnya kan, saling menguntungkan. Walaupun ya mungkin menurut para petani kita lah yang banyak merugikan, tapi ya nggak apa-apa. Kita memang memahami bahwasanya kita juga banyak salahnya gitu. Cuman alhamdulillahnya orang punya sawah ini misalnya pemikirannya sekarang udah modern gitu. Salahnya apa sama orang punya Nggak sawah? salah Mas. Ya kadang rumput ya kan. Rumput kan sentral kalau kami orang Teran ini Pak. Rumput kan sentral banget Pak. Kayak odot ya. Wah, kayak odot, kayak rumput-rumput yang ditanam ini kena bebek itu kan amis Pak. Nggak mau sapi. Oh, sapinya nggak? Oh, sapi nggak mau. Makanya kita sebagai orang yang duluan ternak bebek itu terkadang kita menjelaskan juga ke kawan-kawan itu rumput hati-hati. Jadi Mas termasuk orang yang paling pertama di Blok. Iya, Oh. termasuk yang paling pertama lah kita Pak untuk bebek petelur. Selain tadi di maling, apa lagi kendalanya bebek? Sakit? Kalau untuk penyakit sebenarnya kurang Pak. Hama. Ular lah, hama, ular, ular gimana ya? ular, musang, Eh, Anjing nggak? anjing ngasih yang kayak gini Pak. Kayak gini nih bahaya nih. Buat tembak Mas. Harusnya ya, tapi terkadang pas ditembak itu nggak taunya milik orang, jadi kendala gitu. Ada yang masuk ke dalam kandang dulu. Ah, Tuh. Jadi gini Pak, kita tuh pernah punya gagasan gitu, kita sampaikan ke teman-teman kan. Kita udah waktunya punya komunitas ya kan. Jadi dalam komunitas itu ada pengurusnya, ketuanya, pembinanya ya kan, bendaranya, sekretarisnya, supaya kita bisa mengumpulkan dana sosialnya ada. Kemudian ya untuk cadangan resikonya ada, ketika teman kena musibah kayak kemarin ada yang masuk ke dalam kandang anjing itu kan Pak, masuk ke dalam kandang bebek 250 habis. Wah, habis total. Nah, kalau kita punya komunitas kan, kita punya uang kas, punya dana sosial kan, tinggal kita bantu, saling toleransi kan. Oh iya Mas, itu bagus. Nanti dikumpulkan lah. Berkelompok Itu salah tujuannya, satunya Mas. untuk tujuan berkelompok. Jadi kumpulkan yang 13 orang itu Mas. Kita pernah Pak menyampaikan seperti itu gitu kan. Tapi namanya usaha semakin berkembang ya kan. Kita manusia ini kan sering konsletnya Pak. Jadi kalau kita punya komunitas, itu bisa kita selesaikan di dalam komunitas. Umpamanya Bapak juga peternak, saya peternak. Bebek kita nyampur. Nah, kalau yang udah terkadang ada suara di belakangnya lagi nanti dia bebek nggak dikembalikan atau. Tapi kalau kita punya komunitas kan bisa komunikasi dengan baik gitu. Iya. Kita selesaikan ya kan. Kita dampingi, kita selesaikan, nggak perlu dengan emosi ya kan. Kita pengennya dengan teman-teman tuh seperti itu gitu. Sebagian menanggapi, tapi sebagian belum menanggapi. Mulai dari yang sedikit Coba aja. dulu Mas. Jadi Dari- yang nanggapi Mas, istilahnya Lama-lama ada dia 4 atau 5 Iya. orang dulu, Nanti dia akan ngikut. akan ngikut. Karena kalau kita lihat loh, bebek ini nanti usaha bebek Angunan ini Pak, semakin ke depan itu tuh ada pemodal-pemodal yang memang punya modal besar, kemudian sistemnya bagi hasil. Nggak, Mas. Malah di daerah Sijunjung itu Pak, sistemnya rental. Jadi pemiliknya ini pegawai, ya kan? Heeh. Dia beli bebek gadis yang udah mendekati masa produksi, kemudian dicari orang untuk mau merental dengan sistem hitung-hitungan mungkin per 3 bulannya per ekornya berapa, entah 20.000 per ekor, entah 15.000 per ekor. Nanti telur yang tanggung jawab yang punya modal. Ada yang seperti itu. Tanggung jawab Sampai- memasarkan.
di Pariaman ada juga yang seperti itu. Itu ya istilahnya sebenarnya saling menguntungkan sih. Kalau sistem bebek petelur Angonan ini Mas, berapa sanggup Mas mengontrol ini kapasitas paling banyak berapa? Kalau untuk bebek petelur Pak kita 400 insya Allah Maksimal. sanggup sendiri. 500 pernah kita coba sanggup. Dia Cuma, batasannya apa? kalau kenapa kita katakan sekarang 400 masih sanggup, itu kan batasnya kadang gini Pak. Di sini kandang, di situ nanti kandang. Lokasi lepasnya sama, Nyampur. nyampur. Kita menghindari pertama nyampur, keduanya rumput, ketiganya anjing. Nah itu aja. Berarti otomatis malam ditunggu di sini. Enggak. Ya kalau mau nunggu. Kadang dalam seminggu tuh kita tunggu agak sekali. Oh berarti ya Kadang kita kontrol sampai setengah nggak malam. masalah Mas. Kalau cuman seminggu sekali 2 kali nggak masalah itu Mas. Bisa dimainkan itu Mas. Ya kan? Daripada kan Bebek telur terus. bebek telur terus. Yang mau rumatin telur itu loh Mas. Ya itu Gini Mas, dalam proses Pak. Ya, antisipasi untuk nyampurnya itu gimana? Solusinya ada solusi. Untuk antisipasi nyampur ada solusinya, tali. Ya, dikasih tali kakinya gitu. Nah, dikasih tali di sayapnya. Oh saya. Dengan syarat warnanya berbeda. Kita umpamanya merah, Bapak nanti kuning gitu Iya. kan. Dia ekor. Ditandai. Ikat. Kemarin itu ada juga talinya sama, tetap ada caranya untuk membedakan. Kadang di ujung tali itu kita simpul lagi gitu untuk membedakan. Sebenarnya banyak sih apanya. Banyak triknya. Triknya gitu. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight.